Dan dari kejadian ini gue sebenarnya yang dapat ilmu baru dari dokter Eka. Tadinya gue pikir cuma para nakes yang merawat pasien COVID yang mukanya bisa rusak. Ternyata orang yang gak ikutan merawat, yang cuma bisa komentar doang, ternyata ininya juga bisa rusak nih. Ininya bisa rusak gitu. Setelah bertemu dengan banyak pemilik usaha kecantikan, Doktip atau dokter detektif dilabrak oleh bos skincare Sheila Saukia. Perdebatan itu muncul karena Sheila Saukia tak terima produk miliknya diberikan rating tidak bagus oleh Doktip. Pelabrakan ini disiarkan secara langsung di platform TikTok. Doktip merasa terancam dengan kelakuan Sheila. Maka dari itu, Doktip melaporkan Sheila Saukia ke polisi dengan dugaan Sheila tak mengiyakan bahwa tindakannya itu dianggap Setelah keributan dan kegaduhan ini, Doktip seakan tak capek menanggapi kelakuan para dokter yang memberikan edukasi atau informasi yang melenceng dari seharusnya. Salah satu dokter yang kena semprot Doktip, yaitu Dr. Eka Ananda. Dalam video yang ditanggapi oleh Doktip, Dr. Eka Ananda hanya berjoget sesuai dengan irama yang ada. Namun, judul dalam video tersebutlah yang menjadi perbincangan banyak orang. Setelah video itu tayang, ternyata banyak pengguna TikTok yang ikut berkomentar di videonya tersebut. Mendapatkan banyak keluhan, akhirnya akun Dr. Eka tidak diaktifkan. Merasa gerah dengan tingkah dan informasi yang mungkin tidak berdasar, Doktip akhirnya memberikan peringatan yang sangat tegas. Kembali, Doktip mempertegas masalah waktu dan hal apa yang akan dilakukan Doktip saat Eka tak mengikuti perkataannya. Ternyata, sebelum Doktip menyenggol atau memberi teguran, ia sudah mencoba menghubungi Eka Ananda melalui DM namun tak digubris. Melihat tegasnya Doktip, para warganet ikut menanggapi perihal video tersebut yang saat ini kolom komentarnya sudah tidak aktif. So, gimana menurut kalian? Komen. Jadi itu tadi adalah konten dari dokter EE ya. Dokter Eka. Kirain tadi dokter EE. Sorry gue salah baca. Ya, jadi itu tadi adalah konten dari dokter Eka Ananda. Bahkan tuh konten sampai diposting ulang sama Doktip. Tapi sayang sekali di postingan dokter Eka ya, tuh konten udah dimatikan kolom komentar. Jadi netizen nggak sempet baca nih komentarnya si Pearl nih. Nih, kalian baca aja lah ya kalau nggak sempet baca ya. Jadi seperti yang kita tahu, kemarin itu Doktip ya viral karena dilabrak sama Sheila Saukia dan timnya. Dan di kejadian itu Doktip itu dikatain bopeng. Nah, Doktip tuh jawab kalau dia tuh bopeng karena bantuin pasien COVID gitu loh. Tapi di konten ini dokter Eka itu seakan gak percaya sama statement Doktip yang bilang kalau Doktip itu bopeng karena bantuin pasien COVID. Jadi mungkin itu disebabkan karena dua hal ya guys ya. Yang pertama, dokter Eka itu cuma bisa komentar, dia gak ikut ngerawat pasien COVID. Yang kedua, ketika dia kuliah dikasih pelajaran dia tidur. Jadi gak nyampe tuh ilmunya. Padahal semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Kita aja yang bukan dokter, yang cuma orang awam tuh tahu. Ketika mengurus pasien COVID, para nakes itu pakai masker yang berlapis-lapis ya. Sampai ketika tuh masker dibuka, ada yang sampai kulitnya tuh kebaret, berdarah, berjerawat gitu loh. Apalagi bopeng. Jadi masuk akal aja, jangankan bopeng, ajal aja deket banget tuh sama para nakes yang merawat pasien COVID. Jadi sangat disayangkan ya ketika ada orang ya yang rela mengorbankan dirinya, rela mukanya hancur demi merawat pasien COVID, tapi malah diginiin. Dan dari kejadian ini gue sebenarnya yang dapat ilmu baru dari dokter Eka. Tadinya gue pikir cuma para nakes yang merawat pasien COVID yang mukanya bisa rusak. Ternyata orang yang gak ikutan merawat, yang cuma bisa komentar doang, ternyata ininya juga bisa rusak nih. Ininya bisa rusak gitu. Kalian gimana guys? Aman kan? Jangan sampai ikut-ikutan rusak guys. Jadi gua rasa kita perlu tuh melanjutkan perjuangan kita, guys. Kalau masa COVID dulu kan kita berdoa tuh di rumah masing-masing ya buat korban yang terkena COVID ya, buat pasien COVID kita berdoa tuh supaya cepat sembuh. Sekarang kita doain dia nih, kita doain dokter Eka, kita bacain Yasin ya biar keluar jinnya. Dan biasanya nih netizen itu menilai orang ya dari background keluarganya, background pendidikannya. Tapi kali ini dari background temboknya nih, background temboknya tulisannya ateis, enggak dong, Athena tulisannya. Jadi udah pada paham lah ya.
tuh. Apa sih? Apa? Dokter, kagak. Kagak jelas dokter, maksudnya HP. Ini doktif. Yeah. Gue suapin juga nih sama kangkung. Bismillah. Udah pada balik kerja lagi udah. Tuh pasiennya pada nungguin tuh. Baru tiktokan mulu. Lu pada kan berdua dokter, harusnya lu tahu kalau pakai masker itu bisa jadi faktor yang bikin jerawatan juga. Ujung-ujungnya apa? Kulitnya jadi ada scars, bekas jerawat, bopeng. Masa pinteran gue yang kagak pernah sekolah kedokteran? Lagi emang pelanggannya pada kemana, Dok? Kok tiktokan begitu? Udah pada kerja deh, fokus kerja. Gak usah nyindir-nyindir orang bopeng. Belum pernah ngerasain bopengan kan. Teman saya, keluarga saya banyak loh yang lagi bopeng-bopeng, sakit hati loh digituin dokter. Gak pernah ngerasain sih. Udah bener-bener diem aja, udah pakai ikut nyemplung. Gue suapin kangkung beneran lu menurut lu. Ini beneran gak sih akunnya Dokter Eka yang ngomongin doktif mengenai bopeng-bopeng itu? Nggak, kalian coba baca deh. Ternyata beliau masih membela diri. Gini ya Eka, mungkin lo nggak paham, jadi biar gue jelasin. Awal mula adanya statement korelasi antara COVID dan juga bopeng itu karena kemarin SS ngelabrak doktif sama antek-anteknya. Termasuk salah satu timnya berinisial P. Baru juga ketemu sama doktif, yang dibahas itu langsung bopeng-bopeng yang ada di mukanya. Langsung dijawablah sama doktif, ini muka bisa bopeng karena dia ngurusin pasien-pasien COVID waktu pandemi kemarin. Dengan nyinyirnya, si P ini bilang, ih nggak peduli aku. Kak, kalau emang lu beneran turun tangan waktu pandemi kemarin, harusnya lu sakit hati dong denger omongannya si P. Udah banyak banget kok nakes yang speak up waktu mereka turun tangan pada saat pandemi, emang mukanya breakout semua, boro-boro ngurusin muka, dapet tidur aja udah bersyukur. Lu kan dokter kecantikan ya Eka, kok bisa ya ada seorang dokter kecantikan yang nyinyir atas sebuah kondisi muka seseorang? Jadi takut gue kalau mau perawatan, ntar gue dinyinyirin lagi di belakang. Tolong ya guys, info si Eka nih praktek di mana? Athena mana? Athenanya bagus, Eka-nya yang tidak bagus. Yap, sekarang akunnya tuh udah di privat dan sekarang gue itu masih nyari apakah dia beneran dokter atau enggak. Ini sebuah pertanyaan ya, bukan pernyataan. Karena kalau kita tahu namanya di TikTok ini kan Eka Ananda ya, sedangkan di Igoy lu bisa lihat sendiri bukan Eka Ananda. Jadi gue nggak tahu ini nama aslinya dia tuh siapa sebenarnya. Tapi kalau gue cek di Athena Makassar di videonya, itu di bagian scrub nih, maaf banget ya tuh lu lihat. Ini kalau tampak jelas di bagian scrub itu ada name tag dan tulisannya Eka Ananda. Terus gue cari dong di KKI nih nama dia, gue masukin, gue input Eka Ananda, terus keluar cuma satu. Gue cek lah tuh, nih ada fotonya juga. Tapi yang gue notice, ini kayaknya beda orang, jadi bukan asli dia. Ini lu bisa lihat, nih lu inget-inget mukanya, inget-inget ya, menurut gue beda. Inget-inget sekali lagi, inget mukanya. Tuh, lihat. Gimana? Menurut lu beda apa enggak? Kalau menurut gue sih jujur beda. Jadi gue sampai sekarang belum bisa nemuin dia lulusan dari mana, aktif tahun berapa, gue belum bisa nemu. BTW soal V-shape, ini kan di sini lebih V-shape daripada foto yang tadi ya. Ini tuh bisa aja karena tarik benang. Jadi perubahan itu tuh bisa diubah kayak filler, tarik benang segala macam. Makanya gue nggak bisa ngepastiin secara pasti apakah di video yang merah foto tadi itu beneran dia atau enggak. Karena bisa aja dia V-shape kayak gini dari tarik benang, terus filler segala macam. Akhirnya fotonya itu berbeda antara ini dengan yang satunya tadi. Terus juga ini kan nama Igoy-nya kan Eka Ramliani kan ya. Terus gue cek juga di KKI, pas gue masukin sayangnya kayak gini, error. Jadi makanya dari awal gue bilang gue masih bisa belum mastiin dia beneran dokter atau enggak. Karena pas gue cari tadi juga itu beda. Terus ini pas gue cari yang di nama Igoy-nya kagak keluar, error dia. So menurut kalian gimana, orangnya sama atau enggak? Boleh dong tulis di kolom komentar.